Oke, baiklah kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan yang tak terhingga, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Bapak sampaikan bahwa mulai semester ini itu akan diadakan perkuliahannya itu boleh blended ya. Misalkan mahasiswa ingin online, sampaikan ke dosennya. Kalau misalkan mahasiswanya pengen offline, sampaikan ke mahasiswanya ke dosennya. Sesuai jadwal yang telah diberikan bahwa untuk semester ini itu offline semua, tapi nanti ke depannya apabila ingin online, ngobrol saja ke Bapak ya. Jangan ditahan-tahan, nanti malah tidak maksimal kitanya. Oke, salawat serta salam mari kita sanjungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan-perubahan yang sudah nampak terlihat dan juga khususnya perubahan-perubahan di bidang keilmuan dan juga teknologi. Baiklah, sebelum memulai kita baca terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai perkuliahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di dalam manajemen rantai pasok, mungkin kalau yang kemarin manajemen operasi dan rantai pasok ya, kalau sekarang dipisah sendiri. Karena ada permintaan itu adalah manajemen operasional itu dipisah dengan rantai pasok. Kalau yang kemarin, mahasiswa selalu ditugaskan untuk membuat PowerPoint ya, kemarin ya, sebelumnya. Oke, sekarang begini. Untuk kedepannya, mahasiswa tidak perlu membuat PowerPoint, hanya nanti mereview jurnal. Gitu nanti. Bagi yang rekognisi, itu tidak perlu membuat review jurnal nanti. Gitu. Oke, di sini dalam manajemen rantai pasok, Bapak akan menjelaskan dulu tentang RPS kita atau rencana pembelajaran kita, yaitu ada 10 pokok bahasan yang akan kita lakukan di sini. Dengan ada 10 pokok bahasan dengan 6 capaian yang harus kita tempuh. Dari sikap, keahlian umum, keahlian khusus, dan juga pengetahuan sini. Ada 6 capaian yang harus kita capai dalam mata kuliah manajemen rantai pasok ini. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada 10 mata kuliah, bukan 10 mata kuliah ya, 10 bahasan, 10 pokok bahasan, dimulai dari konsep dasar supply chain management sampai dengan pengukuran kinerja supply chain management. Kenapa sih supply chain management ini atau rantai pasok ini kita pelajari? Ada yang bisa jawab kira-kira? Ada yang bisa jawab? Arifah, apa kira-kira Arifah? Kenapa sih kita perlu mempelajari yang namanya manajemen rantai pasok atau supply chain management? Mungkin untuk apa ya, Pak? Untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen itu sendiri gitu, Pak. Oke, ada yang lain? Yunita? Yunita, kira-kira bisa memberikan alasannya kenapa sih kita itu butuh manajemen rantai pasok? Ya, Yunita? Ya, Pak. Ya, silakan. Kenapa kita itu perlu sih mempelajari manajemen rantai pasok itu?
Kenapa? Ayo, Yunita. Ayo, Yunita. Berikan alasannya sih. Kenapa sih? Rizwan? Bagaimana Rizwan? Rizwan ada Rizwan? Ada, Pak. Coba berikan alasannya. Kenapa sih kita itu perlu mempelajari manajemen rantai pasok? Ayo Rizwan. Hilman, coba Hilman. Berikan alasannya, Man. Hilman ada Hilman? Ada, Pak. Coba berikan alasannya. Kenapa sih kita itu perlu mempelajari manajemen rantai pasok? Untuk mengontrol, Pak, pengadaan barangnya, serta untuk mengidentifikasi juga resiko-resikonya, Pak, Oke. seperti logistiknya. Mungkin itu Oh sih, Pak. ya. Oke. Rizka? Rizka Ya, ada Rizka? ya, Kenapa ada sih kita itu Bapak. perlu mempelajari manajemen rantai pasok? Mungkin karena untuk memperlancar proses produksinya mungkin Bapak. Oke. Rosa, kenapa tuh kita perlu mempelajari manajemen rantai pasok itu? Rosa ada Rosa? Ada Bapak, Rosa lagi di poli gigi dulu, bentar maaf ya Pak. Oke, oke. Nah, oke, Bapak jelaskan ya. Apa sih manajemen rantai pasok? Kok rantai pasok harus manajemen sih? Nah, kita ingat dulu. Apa sih sebenarnya arti manajemen itu? Coba, Hilman. Apa manajemen, Man? Manajemen itu ilmu dan seni, Bapak, untuk Ya. mengatur menyeluruh gitu. Oke. SDM, sumber daya alam dan segalanya gitu untuk Oke. mencapai suatu tujuan. Oke. Rizka, apa tuh manajemen Rizka? Manajemen mungkin apa ya untuk melakukan pengorganisasian untuk merencanakan pengorganisasian yang planning, organizing, actuating dan controlling mungkin Bapak itu. Oh, boleh. Oke. Oke, Bayu, ada Bayu? Rizwan, Pak. coba Rizwan. Bayu, udah bagaimana sehat Bayu? Iya, Pak. Sehat Bayu, sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Bayu, apa tuh manajemen Bayu? Manajemen apa, Pak? Ya, arti manajemen itu apa sih sebenarnya? Pengertian dari manajemen? Kalau menurut saya sih luas, Pak. Luas ya, apa tuh kira-kira luasnya? Apakah seluas samudra atau seluas apa nih? Ya, kalau untuk pengertian sih balik lagi ke persepsinya orang masing-masing, Pak. Oh, Dalam gitu ya. manajemen itu ada yang memanajemen apa? Mengontrol waktunya, itu kan bagian dari manajemen juga, dan untuk menjadi pemimpin juga kan harus butuh manajemen juga gitu, Pak. Oke. Beda orang juga, Pak. Oke. Yunita, apa tuh manajemen Yunita? Manajemen mungkin suatu proses perencanaan dalam organisasi, Pak. Oke. Hafifah? Apa tuh manajemen Hafifah? Mungkin menurut Habibah hampir sama seperti Rizka, Bapak, yang di dalamnya ada pengorganisasian, seni untuk mengatur, dan mungkin lebih ke apa ya, Mbak, control, organizing, aquating, sama Oke. processing gitu. Oke. Rizwan apa Rizwan? Rizwan ada Rizwan? Rizwan ada Rizwan? Oke, tadi manajemennya. Sekarang
rantainya dulu. Apa tuh rantai? Dalam manajemen itu yang disebut dengan rantai itu apa sih? Coba siapa yang bisa jawab kira-kira? Kan ada manajemen rantai pasok. Nah, tadi manajemen pengertiannya. Kalau manajemen itu, tadi kata Hilman betul. Ilmu, ada ilmunya dan juga ada seninya. Bagaimana ilmunya? Ilmunya tentunya bisa kita pelajari. Ilmu itu bisa kita pelajari tentang apa? Misalnya tentang pengelolaan, kita bisa pelajari tentang pengelolaannya. Kalau seninya, itu berkaitan dengan individunya. Ada seni seseorang, itu dia mengerjakan sesuatu dengan cepat. Itu adalah seninya. Dia tidak bisa lambat, misalnya mengerjakan sesuatu. Ada juga yang tidak bisa mengerjakan dengan cepat. Itu juga adalah seninya. Tetapi orang yang tidak mempunyai seni, dia terkadang tidak dapat bekerja dengan maksimal. Oke, tadi udah manajemen, sekarang rantainya coba. Siapa yang mau jawab? Rantai itu apa sih rantai? Ya, Habibah? Penghubung, Bapak. Penghubung, oke. Yunita? Rangkaian bisa nggak, Pak? Boleh. Ayo, Rizwan. Apa tuh, Rizwan? Rizwan? Ada Rizwan? Siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Rizka, apa Rizka? Mungkin sama Bapak kayak Yunita, rangkaian Rangkaian. dari Oke, Hilman apa Hilman? Ya, rangkaian sih Pak. Rangkaian ya. Rizwan ada nggak Rizwan? Rizwan? Oke. Tadi sudah rantai. Oke, sekarang pasoknya apa sih? Coba, pasok itu apa sih ininya? Kayak pasok. Atau supply-nya. Apa sih supply itu? Distribusi. Distribusi, oke. Ada yang lain? Oke, Bapak jelaskan ya. Tadi manajemen adalah ilmu dan seni ya. Rantai itu tadi ada yang mengatakan rangkaian. Rangkaian, oke, rangkaian betul. Yang disebut dengan rantai itu adalah jaringannya. Jadi tadi ilmu itu adalah manajemen adalah ilmu dan seni. Terus rantainya adalah jaringan atau rangkaian, betul. Supply adalah distribusi. Artinya apa tuh kira-kira? Manajemen rantai pasok. Hilman, kira-kira? Hilman, Trisna? Coba. Jadi, Habibah bisa menyimpulkan apa sih manajemen rantai pasok? Tadi manajemen kan adalah ilmu dan seni. Rantainya adalah rangkaian atau jaringan. Sedangkan pasoknya adalah distribusi. Apa tuh kira-kira? Ilmu yang mempelajari tentang jaringan pendistribusian. Oke, ada yang lain? Hilman? Iya Pak. Coba, apa sih? Kalau disatukan apa tuh manajemen rantai pasok? Suatu ilmu yang melihat apa tuh mempelajari tentang pendistribusian atau terkait tentang logistik, suatu nilai tambah bahan baku atau
pengorganisasian terkait tentang barang-barang untuk pendistribusian, Pak. Oke. Ini yang baru masuk, baru bergabung. Trisna, apa tuh manajemen rantai pasok? Trisna, ada Trisna? Rizwan, ada Rizwan? Rizwan, ada nggak Rizwan? Oke ya, jadi manajemen rantai pasok itu adalah ilmu dan seni dalam mengelola jaringan atau rangkaian dalam proses distribusi, atau ilmu dan seni dalam mengelola jaringan dalam mendistribusikan barang-barang kepada konsumen atau kepada yang membutuhkan. Itu ya, manajemen rantai pasok itu pengertiannya seperti itu. Oke, Bapak lanjut lagi. Di sini Bapak nanti luarannya adalah bagi yang tidak rekognisi, itu Bapak ingatkan lagi ya, bagi yang tidak rekognisi itu luarannya adalah jurnal. Nanti di saat semester, bukan semester ya, pertengahan semester atau nanti di UTS itu sudah harus bisa membuat 1 sampai 3. Bab 1 sampai 3. Selanjutnya 4, 5. Oke. Itu ya. Di sini dari ke-10 materi tadi mulai mereview jurnal ya. Bapak akan bagi nanti kelompok 1 bagi yang rekognisi tidak ya, tidak dibagi untuk tugas ini. Bagi yang tidak rekognisi saja. Tugas 1 itu mereview jurnal tentang strategi supply chain. Itu untuk kelompok 1. Dalam per kelompoknya itu nanti 2 orang. Yang kedua, mereview jurnal tentang konfigurasi jaringan supply chain. Ini kedua, itu kelompok kedua ya. Kelompok ketiga, mereview jurnal tentang manajemen transportasi dan distribusi. Itu jurnalnya masing-masing sebanyak 5 jurnal. Di pertemuan berikutnya itu tolong dikumpulkan ke Bapak hasil reviewnya. Itu ya, paham tidak kira-kira? Paham kira-kira? Jadi per kelompoknya itu 2 orang, Pak. Betul, betul. Nanti 2 orang per kelompok ya, yang tidak direkognisi. Halimah sama Trisna ya? Kenapa, Pak? Halimah sama Trisna? Apanya kelompoknya? Bukan maksudnya ini. Zoom-nya bareng Trisna atau bagaimana? Enggak, Pak, sendiri. Kok nggak ada namanya ya? Namanya apa, Halimah? Ada, Bapak, itu Halimah Nursifa ada. Coba Bapak buka yang lebih besar ya. Oh iya. Ternyata kudu digedein ya. Baru bisa kelihatan. Oke. Yang keempat, kelompok 4 ya. Kalau nanti misalkan hanya 6 orang sisanya dari rekognisi, itu berarti hanya 3 kelompok. Gitu. Ini kelompok keempat sama mereview ya, mereview jurnal tentang rancangan produk baru dalam perspektif supply chain management, dalam perspektif manajemen rantai pasok. Itu ya. Ada yang tanyakan kira-kira? Bapak yang direkognisi berarti itu yang ikutan ke daerah yang sekarang ya, Pak? Betul, betul.
Berarti Seperti sisanya yang Karangpara kemarin yang enggak direkognisasi. iya betul, yang tidak direkog kecuali itu ya. Irfan dan Alifia ya. Itu direkognisi semua. Karena Irfan dan Alifia itu nanti pembelajarannya di IPB dia. Oke ya, nanti Rizwan paling ya, Rizwan, Bayu, ada Hilma, ada Halimah, siapa lagi tuh kira-kira? Rosa karena ikut Bapak. Terus itu Lani, kalau misalnya itu Hafifah, Dini. Hafifah Dini ya, Hafifah Dini. Kalau Ya. Lani itu tidak masuk ke dalam ini ya, karena pembelajarannya pun berbeda dengan kita nanti. Iya, non-reg ya Pak. Non-reg ya. Oke ya, berarti 6 orang ya. Kalau 6 orang, berarti yang keempat ini nggak usah. Nggak usah yang keempat ini. Nanti hasil review jurnalnya, Lani dengan Pras ya, enggak ini ya, gitu ya. Hasil review jurnalnya nanti dikumpulkan minggu berikutnya. Gitu. Misalkan strategi carinya jurnal strategi atau jurnal tentang strategi supply chain. Cari di situ. Minggu depan kita offline ya. Offline. Nanti online itu di saat kita butuhkan saja. Di saat misalkan mahasiswa pengen online, ayo kita online gitu. Itu ya. Minggu depan nanti dikumpulkan bentuk kelompoknya. Kalau 6 orang berarti 3 ya, tinggal 3 ya. Nanti kelompok 1 itu adalah tugas 1. Kelompok 2 adalah tugas 2. Kelompok 3 adalah tugas 3. Nanti ini RPS akan Bapak akan Bapak share di grup. Gitu. Oke, ada yang tanyakan? Dikumpulkannya lewat LMS Pak. Enggak, nanti dibawa aja. Minggu depan dibawa ya, di print. Minggu depan langsung dibawa. Dibawa, minggu depan di print. Langsung bawa. Kita bahas bareng-bareng nanti ya. Gitu ya. Oke. Untuk penilaian Bapak sama dari awal sampai akhir. Ini penilaian Bapak 15 kehadiran. 15% kehadiran. 15% itu nanti kita presentasi dan tanya jawab. Presentasi kita adalah tentang jurnal ya. Jurnalnya itu nanti kita presentasikan dulu selama setengah jam dari mahasiswa, baru nanti kita masuk ke dalam pembelajaran berikutnya. Lalu penilaian makalah atau tadi penilaian review jurnal ya. Itunya. Kalau ini bukan tes tertulis, Bapak belum sempat ganti. Ini adalah UTS-nya bab 1 sampai 3. Bab 1 sampai dengan 3. Dari judulnya yang tadi ya, dari sesuai dengan tugasnya tadi. Tugas kelompoknya tadi. Ini. Pengerjaan artikel sini ya. Oke. Ini bab 4, bab 5 yang UAS-nya. Ini sama pengerjaan artikel. Bayu jadi ini Bayu pegang. Ini ya penilaian Bapak. Nanti tolong untuk jurnalnya nanti minggu depan kita review jurnalnya ya, review jurnalnya, bawa hasil reviewnya di print. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nanti Bapak juga minta jurnal yang hasil di-download. Itu ya. Yang jurnal hasil di-download cukup kirimkan ke Bapak saja. Atau kirimkan di grup. Itu ya. Ada yang tanyakan kira-kira? Bagi kelompoknya Bapak, gimana? Nah, bagi kelompoknya silakan diacak aja ya. Halimah.
Hilman? Oh, iya, Hilman masih ada Hilman? Ada Pak? Ada. Nanti bagi kelompoknya Hilman ya. Kalau Rizka, Trisna, terus Rosa, Yunita karena Bapak belum dapat ini banget ya, belum dapat informasi yang akurat. Yunita tolong tanyakan lagi Yunita ya. Iya, Pak. Nah, nanti kalau misalkan katanya oke, rekognisi, berarti Yunita tidak masuk dalam bagian tugas ini, dan nanti review jurnal atau sampai dengan jurnalnya. Kalau misalkan rekognisi tidak mengerjakan, kalau tidak rekognisi maka wajib mengerjakan. Iya, Pak. Oke. Hilman, teman-teman yang berapa jadinya Hilman tadi? Hilman, Halimah, Hafifah, Dini, Dini, Hafifah. Rizwan, Bayu, Rizwan, Bayu, ya. Berapa? 6 ya? 6. 6, Pak. 6 ya. Kalau 6 berarti buat 3 kelompok ya. Nanti yang tugas keempatnya berarti tidak usah dilihat lagi. Tugas keempatnya ya. Oke. Berarti nanti penilaian di sini. Jadi Bapak tidak akan ada namanya ujian tertulis. Nanti pas UTS dan UAS, pas UTS dan UASnya, UTS-nya pengumpulan 1 sampai dengan 3. Nanti kita periksa bareng-bareng, diturnitin juga berapa persen plagiasinya. Sampai dengan 45 nanti juga Bapak akan periksa plagiasinya. Gitu. Oke ya, kalau bisa kita misalkan terbitkan ya kita terbitkan. Kalau misalkan kita tidak bisa terbitkan ya jangan dipaksakan gitu ya. Yang penting tugasnya adalah pembuatannya ada itu. Itu ya, Halimah, Hilman, Hafifah dan yang lainnya. Bapak Baik, mau Bapak. nanya lagi. Ya, Halimah. Takut Halimah teh jadinya ini teh kerjain tugas dulu yang masing-masing kelompok. Itu teh Betul. review jurnal 5 jurnal ya, Pak. Betul, 5 jurnal. Ya, nanti dikumpulkannya minggu depan. Betul semua ya, Setelah- semuanya ya. Ya, Semuanya setelah minggu depan. itu bikin artikel gitu bukan, Pak? Betul. Kita sambil belajar buat artikel gitu itunya. Kenapa Bapak offline kan? Karena Bapak ingin sekaligus membimbing gitu mahasiswa. Supaya terbiasa membuat artikel. Fungsinya nanti ketika nyusun skripsi, ada artikel yang harus dipublish, itu mahasiswa tidak bingung lagi. Itu ya. Halimah itu ya, Halimah ya. Iya, Bapak. Baik, Pak. Oke. Makasih, Pak. Hafifah yang tanyakan, Hafifah. Sudah jelas, Bapak. Oke. Kalau sudah jelas, Bapak tutup yang ininya, RPS-nya. Kita mulai ke materi kita. Oke, sebentar ya Bapak, ini dulu. Kita mulai ke materi. Yaitu manajemen rantai pasok atau supply chain management. Tadi sudah disebutkan oleh Hilman dan yang lainnya. Manajemen itu adalah ilmu dan seni, rantai itu adalah sebuah rangkaian atau jaringan yang tidak bisa dilepas, atau sebuah rantai apabila dia terlepas salah satu yang pengaitnya, maka tidak akan berfungsi. Begitu juga dengan rantai pasok. Kalau salah satunya tidak berfungsi, maka akan berdampak kepada semuanya. Pasok itu berurusan dengan atau berkaitan dengan yang namanya distribusi atau logistik. Jadi di sini manajemen rantai pasok adalah ilmu dan seni dalam mengelola jaringan atau mengelola rangkaian dalam distribusi, mengelola rangkaian distribusi sehingga sampai kepada konsumen. Itu ya. Oke, di sini ada bahasan kita adalah supply chain tadi. Supply chain berarti rantai pasoknya saja. Sedangkan supply chain management itu adalah manajemen dalam mengelola supply chain tersebut. Oke, di sini terlihat ya ininya. Terlihat kira-kira materinya. Hafifah, Halimah, terlihat?
Rizwan, terlihat Rizwan, Rizka? Iya, Bapak terlihat. PowerPoint terlihat ya, oke ya. Jadi di sini posisi supply chain management atau consumer relationship management, di sini ada namanya customer atau pelanggan. Customer itu memesan, lalu dimasukkan ke dalam status pesanan. Gitu. Selanjutnya, ada relationship management dan komponen order. Artinya di sini hubungan manajemen hubungan kepada konsumen, di mana komponen ordernya apabila sudah dipenuhi maka akan dikirim. Siapa yang mengirim? Suppliernya nantinya. Suppliernya akan mengirim. Lanjut, kita lanjutkan di sini. Di sini ada namanya sales dan marketing. Fungsi sales dan marketing ini kita bedakan ya. Sales itu apa kira-kira? Ada yang bisa jawab sales apa kira-kira sales? Orang yang suka nawar-nawarin bukan Pak? Oke. Marketing? Membuat Firman? strategi, Pak. Memasarkan. Memasarkan. Oke. Rizka, sales dan marketing apa bedanya? Rizka, ada Rizka? Yunita, apa kira-kira Yunita, sales dan marketing? Kenapa, Pak? Izin menjawab, Pak Hilman, Pak. Ayo, Hilman, coba. Kalau sales sama marketing itu sales lebih ke arah lapangannya, kalau marketing itu pemasarannya kayak seperti masuk ke periklanan juga, pemasaran segala rupanya, cuman nggak langsung terjun ke lapangannya gitu, Bapak. Oke. Yunita, apa Yunita? Yunita, Rizka apa Rizka? Kalau sales yang merupakan penjualnya, kalau marketing itu yang menentukan strategi untuk meningkatkan penjualannya, Pak. Oke. Rizka? Iya, Bapak. Iya, apa tuh? Perbedaan sales dan marketing. Mungkin sama kayak Halimah. Kalau misalkan sales itu kayak lebih ke pemasaran, lebih ke pemasarannya. Kalau marketing sama mungkin Bapak. Kayak Bapak jelaskan ya. Hafifah biasanya Hafifah visioner nih idenya. Apa tuh Hafifah? Hafifah ada? Hafifah Ada, ya? Pak. Ada, Oke, Pak. Hafifah apa Hafifah? Kalau supplier itu menurut Habibah apa ya, Pak? Sales ya, sales ya. Iya, salesnya itu mungkin untuk dari segi pemasaran kayaknya, Pak. Oke ya. Untuk menawarkan suatu barang atau jasa gitu. Oke. Oke, Bapak jelaskan ya. Awas kalau kita membuka perusahaan, nanti kita memiliki satu perusahaan, yang tidak boleh dikatakan adalah sales itu disebut dengan marketing. Di kita saat ini ada yang lucu. Di sana karena ketidaktahuan disebutkan dibutuhkan sales marketing. Itu benar atau salah kira-kira? Kira-kira kalau dalam pengumuman misalkan ya, atau misalkan satu lowongan, dibutuhkan sales dan marketing. Kira-kira benar atau salah kira-kira? Rizwan, kayaknya Rizwan tidur deh kayaknya deh. Rizwan? Ada, Pak. Oh, kirain masih tidur Rizwan. Oke Rizwan, apa tuh Rizwan?
Benar nggak kira-kira kalau Bapak sebutkan, misalkan ada lowongan nih, membutuhkan sales marketing. Benar atau salah kira-kira? Rizwan. Kurang tahu, Pak. Enggak, kurang tahu. Oke ya, Bapak jelaskan ya. Sales itu adalah yang menjual. Ya, sales itu yang menjual. Marketing adalah orang yang menentukan produk, menentukan harga sampai dengan rantai pasoknya atau sampai dengan saluran distribusinya. Bagaimana cara menyalurkannya itu adalah marketing. Pemasaran di sana itu dibagi dengan 3 hal. Yang pertama adalah yang menentukan produk atau penentuan produk. Yang kedua adalah penetapan harga. Yang ketiga, saluran distribusinya atau rantai pasoknya. Itu marketing ya. Bisa dibedakan kira-kira? Hilman, apa tuh? Coba ulangi lagi kata-kata Bapak. Hilman? Halimah, coba Halimah. Halimah? Bapak tadi agak kurang jelas dari awal. Ingat yang terakhir, pokoknya rantai pasok. Oh gitu. Catat ya. Ya, Pak. Sales itu adalah yang menjual. Bentar ya Bapak, ini dulu. Oke. Sales adalah orang yang menjual. Beda ya dengan marketing ya. Kalau marketing itu adalah orang yang menentukan produk, menetapkan harga, dan juga saluran distribusi atau rantai pasoknya. Menentukan saluran distribusinya atau rantai pasoknya. Itu ya Halimah ya. Coba Ya, diulang lagi, coba diulang. Kalau sales itu orang yang menjual. Kalau marketing itu orang yang menentukan produk, menentukan harga, dan menentukan rantai pasok. Oke, Yunita coba ulang apa Yunita? Kalau sales itu yang menjualnya. Kalau marketing itu yang menentukan harga, barang, distributor. Itu, Pak. Oke. Habibah, apa tuh Habibah? Sales itu penjualnya, sedangkan marketing itu adalah pendistribusiannya, Bapak. Oke. Trisna deh, kayaknya Trisna nggak bersuara nih dari tadi nih. Trisna di mana nih Trisna? Trisna ada Trisna? Trisna ada kira-kira Trisna? Oke ya, kita lanjut ya. Jadi setelah tugasnya sales dan marketing, tadi ya sales adalah orang yang menjualnya, marketing itu satu adalah orang yang menentukan produk ya, atau menetapkan produk ya. Kedua, menetapkan harga. Ketiga, menentukan saluran distribusinya. Jadi, tugas dari sales dan marketing ini tandanya ke bawah atau di sini misalkan di sini ya. Dia terlebih dahulu ke bagian SDM. Untuk apa? Untuk mempelajari atau untuk mendapatkan info. Setelah dari HRD ini didapatkanlah kandidat, orang-orang atau orang-orang yang memenuhi kandidat untuk menduduki jabatan ini, sales atau marketing. Selanjutnya, sales dan marketing ini ke bagian finansial atau keuangan dan juga ke bagian akuntingnya.
Finansial itu apa sih finansial? Coba. Beda ya finansial dan akunting ya. Kita bedakan. Selanjutnya, bagian keuangan atau bagian keuangan dan akunting itu melihat biaya dan menganalisis pendapatannya. Kira-kira biaya yang dibutuhkan berapa dan keuntungannya berapa. Selanjutnya, bagian finansial dan keuangan ini, keuangan dan akunting ini merencanakan produksi. Merencanakan produksi, terus membeli bahan baku, dan juga persediaan, menyetok persediaan. Selanjutnya di sini kembalikan lagi ke sales dan marketing ini, di mana kebutuhan biayanya berapa dan waktu yang digunakan. Itu, waktu yang digunakan. Selanjutnya dari SDM tadi, kita kesini dulu ya. Dari sales dan marketing tadi itu disampaikan kepada bagian produksi. Untuk apa? Untuk merencanakan atau menghitung kebutuhan. Di sini forecast ya. Dan customer order itu berarti berapa banyak pesanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Setelah informasinya didapat, maka bagian produksi ini membuat, lalu disampaikan ke sini. Disampaikan kepada sales dan marketing. Salesnya bagian menjualnya, marketingnya produk apa nih yang dipesan oleh konsumen. Sedangkan lalu harganya berapa kira-kira? Dan cara penyalurannya seperti apa? Itu. Kita lanjut. Di bagian SDM ini atau HRD ini, dia melakukan pelatihan kepada personel bagian keuangan ini. Untuk apa? Kira-kira HRD akan bertanya, kemampuan kita, biasanya begitu, kemampuan kita bisa tidak? Biasanya seperti itu kalau HRD pertanyaannya. Lalu keuangan memutuskan menghitung, mampu, boleh dilanjutkan. Kalau tidak mampu, maka mencari alternatif lain. Selanjutnya, bagian HRD ini dikembalikan dari financial dan accounting ini dari segi penggajian, keuntungan, dan yang lainnya. Ini ya. Kira-kira ada yang tanyakan dulu nggak kira-kira? Nanti materinya Bapak share di YouTube ya. Di YouTube Bapak tahu kan YouTube Bapak? Hilman tahu nggak YouTube Bapak? Hilman? Nggak tahu, Pak. Oke, nanti Bapak ini ya. Sekalian ini ya, subscribe nanti. Dan yang lainnya sama ya. Rizwan ya, Iya, nanti Pak. bisa dilihat di YouTube ya. Oh iya Pak. Baik, Pak. Bapak. Jadi nggak terlalu lupa nanti apa penjelasan Bapak. Oke, kita lanjut. Di dalam posisi supply chain management ini kepada customer relationship management, di mana ada namanya supply and supplier. Apa bedanya? Ada yang bisa jawab kira-kira? Supply dan supplier. Hafifah, kira-kira? Apa tuh Hafifah? Kalau Bapak kalau supplier mah orangnya yang nge-supply Oke. ke itu ke toko kayak gitu. Kalau misalkan supply mah memasukkan ternyata maksudnya kayak memenuhi itulah ininya kalau supplier mah orangnya gitu. Oke. Kalau supply berarti berkaitan dengan rantai pasoknya, saluran distribusinya. Kalau supplier
orang yang memiliki produknya atau orang yang akan melakukan pengiriman ini, orang yang akan melakukan supply. Benar kata Halimah tadi ya. Lalu kita lari di sini ya. Nilai tambahnya adalah dari supply sampai dengan supply dan supplier sampai dengan customer. Nilai tambahnya adalah yang pertama, ini sudah disebut dengan sistem e-commerce ya. Nanti Pak Amal yang akan menjelaskan. Di mana manufacturing assembly, production, HRH ini, terus apa? Financial, accounting, dan juga engineering-nya. Jadi dari bagian produksi, bagian yang lainnya, bagian keuangan, bagian accounting, dan juga bagian ini ya, engineering itu bagian mesinnya, itu nanti di dalam posisi adalah bagian dari nilai tambah supply chain management ini. Selanjutnya, penjualan dan juga customer service. Artinya apa nih? Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan atau kepada konsumen. Dan dilanjutkan sampai dengan distribusi. Ini marketing channel sama dengan tadi ya, supply chain. Marketing channel ini artinya adalah orang-orang atau jaringan-jaringan. Jaringan-jaringan dalam pemasaran produk kita. Gitu. Selanjutnya adalah pelanggan. Ini nilai tambahnya. Kita lanjut ya. Lanjut dulu. Nanti baru tanya. Ini kalau supply chain adalah sebuah rangkaian. Tadi rangkaian kata Yunita. Betul, rangkaian. Sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambang bahan mentah atau dari pengelola bahan mentah sampai dengan bahan jadi. Itu. Dan disalurkan kepada yang membutuhkan atau yang order atau pemesan. Gitu. Trisna, ada Trisna? Kita lanjut dulu. Ada Bapak. Oke. Di dalam supply chain tentunya ada 3 hal yang harus dikelola, yaitu yang pertama adalah aliran barang, yang kedua aliran uang, dan yang ketiga aliran informasi. Kalau akuntansi biaya apa tuh yang dikelola? Apa ini? Berkaitan dengan apa? Akuntansi biaya. Tersna apa tuh Tersna? Kalau akuntansi biaya itu berkaitan dengan apa? Kalau supply chain kan berkaitan dengan 3 hal ini. Aliran barang, aliran uang, dan aliran informasi. Ini adalah supply chain. Kalau di dalam akuntansi biaya, 3 hal apa yang dikelola oleh dalam akuntansi biaya itu? Apa tuh kira-kira Trisna? Halimah? Apa tuh Halimah? Rizka? Apa sih yang dibahas dalam akuntansi biaya? Ya Rizka coba. Harga pokok, terus variabel apa teh Bapak lupa variabel apa teh? Oke, Bapak jelaskan lagi ya. Dalam akuntansi itu akuntansi biaya itu berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, biaya bahan baku. Bahan baku. Yang kedua, biaya apa tuh? Biaya tenaga kerja. Nah, yang ketiga, biaya Variabel. Coba buka lagi coba. Apa tuh? Biaya apa tuh? Biaya produksi. Overhead pabrik, Pak. Overhead pabrik ya. Jadi di akuntansi biaya itu ada 3 hal. Yang pertama adalah biaya
bahan Bahan Produksi. baku. yang kedua Terus adalah biaya tenaga kerja. kerja. tenaga kerja, yang ketiga Biaya overhead pabrik. overhead pabrik ya. Itu. Kalau dalam supply chain ini yaitu berupa aliran barang, aliran uang, dan aliran informasi. Aliran barangnya seperti apa tuh aliran barang? Yaitu tadi dari supplier kepada dilakukan supply. Kepada siapa? Kepada konsumen. Itu aliran barangnya. Atau bisa juga aliran barang ini dari produksi sampai dengan ke bagian pengiriman. Itu juga adalah aliran barangnya. Aliran barang, produksi barang. Aliran barang itu dari supply sampai dengan ke konsumen. Itu. Aliran uang. Aliran uang ini bagaimana aliran uangnya? Aliran uangnya itu adalah berapa biaya yang dibutuhkan dalam membuat satu produk sampai dengan ke tangan konsumen, atau misalkan berapa banyak uang yang dibutuhkan dalam membuat satu produk, lalu berapa besar keuntungannya yang didapat oleh perusahaan. Itu adalah aliran uangnya. Selanjutnya aliran informasi. Aliran informasi ini adalah berupa pemesanan barang. Misalkan konsumen butuh 1000 produk sepatu misalkan. Maka didapatlah informasinya. Sepatu yang kualitasnya seperti apa. Terus bahan bakunya ingin seperti apa. Harganya yang kisarannya berapa. Itu adalah dari aliran informasinya. Itu ya. Kita lanjut dulu. Ya, riset pasar kan, Pak? Ya, apa? Seperti riset pasar gitu. Betul. Betul. Oke. Ini struktur supply chain yang secara sederhana. Yang pertama, dari hulu ke hilirnya, yaitu supplier, manufaktur, distributor, wholesaler, retailer, sampai dengan kepada konsumen, atau kepada customer atau pelanggan. Di mana aliran fisiknya itu ada material atau produk sampai dengan pengembalian. Apakah produk itu layak dijual atau tidak. Selanjutnya aliran pembayaran, uang atau dana yang dibutuhkan, dana yang dikeluarkan atau dana yang ditagihkan kepada perusahaan pemesan atau kepada pelanggan, ada catatan tagihannya. Lalu harganya sudah ditentukan, baru nanti kredit yang ditagihkan berapa banyak. Gitu. Aliran informasinya, baik dari kapasitas produksi, jadwal pengiriman, itu informasi ya, yang Bapak sebutkan di awal adalah dari segi pemesanan itu kita akan mendapatkan yang namanya informasi. Ini adalah bagian dari, yang Bapak sampaikan tadi adalah bagian dari ordernya. Gitu. Jadi aliran informasi ini kapasitas pembuatan, jadwal pengiriman, ordernya berapa banyak, serta data penjualan yang dikeluarkan oleh bagian penjualan. Gitu ya. Kita lanjut. Ini silakan pelajari ya, karena sama saja dengan yang pertama tadi. Selanjutnya adalah, dalam kondisi nyata, supply chain ini tidak sesederhana sebagaimana yang disebutkan tadi ya, yang di atas tadi ya. Contohnya sebuah produk sederhana yaitu biskuit kaleng. Pihak yang terlibat dalam supply chain biskuit kaleng yang tersebut adalah banyak ya, bukan hanya sebatas 1 atau 2 atau 3, tetapi banyak. Karena apa? Kebutuhan dari gandumnya berapa banyak, kebutuhan dari tebunya berapa banyak dalam biskuit kaleng ini ya. Lalu penghasil garamnya atau garamnya berapa banyak yang dibutuhkan. Jadi supply chain dalam pembuatan biskuit kaleng ini membutuhkan 12 perusahaan yang terlibat di dalam. Dari perusahaan gula, tepung terigu, aluminium, garam, tebu, gandum, distributor garamnya, kaleng, terus pabrik biskuitnya, sampai dengan kepada transportasi dari pergudangan atau transportasi dan pergudangan. Gitu.
Ini kalau diskemakan. Karena apa? Karena tadi 12 tadi ya. 12 itu hubungannya ternyata 1 ke 5, 2 ke 6, 3 ke 7, 4 ke 8, sampai dengan semua ini setelah terpenuhi baru dia ke 9. 9 ini disebarkan kepada 10. 10 baru kepada 11. 11 baru kepada 12. Itu ya. Ada yang tanyakan kira-kira? Habibah, ada yang tanyakan Habibah? Tidak, Bapak. Yunita? Nggak ada, Bapak. Oke. Selanjutnya, kalau jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku ya, memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Jadi itu disebut juga dengan supply chain. Kalau sampai dari produksi sampai dengan penerima akhir, itu disebut dengan supply chain management di sini. Jadi, supply chain management ini merupakan metode atau alat yang digunakan untuk apa? Untuk menjembatani antara perusahaan dan juga konsumen akhir. Itu. Kita lanjut. Dalam SM ini, pendekatan yang ditekankan dalam SM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Jadi dalam SM ini harus ada kolaborasi. Misalkan begini, di era COVID ini, atau di masa COVID ini, bagaimana produk itu sampai ke tangan kita? Saat ini kita bisa membeli barang dari provinsi manapun. Misalkan kita membutuhkan sepatu yang mereknya bagus, tetapi sepatu itu adanya di Surabaya atau Kalimantan misalkan. Maka kita dapat memesan itu. Dapat memesan, bagaimana sampai ke tangan kita? Apa yang dilakukan oleh perusahaan? Apa kira-kira? Yunita? Rizka, apa tuh kira-kira Rizka? Hirman? Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan supaya produk itu sampai ke tangan konsumen? Halimah? Naila, sehat Naila? Naila ada di mana Naila ini? Ih Bapak, ya Allah lupa Naila teh. Tadi teh paginya nungguin Pak. Maafin Pak. Sekarang ini, Bapak tanya dulu Naila. Bagaimana, apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk sampai kepada konsumen? Sedangkan mereka tidak punya namanya kendaraan untuk mengantarkan barang itu. Apa tuh kira-kira yang dilakukan? Konsumen yang datang langsung Pak. Kan tadi kan konsumennya kan kita di Sukabumi nih, sedangkan produk itu di Surabaya. Ya. Atau Kalimantan. Masa kita membeli harga sepatu yang misalkan 300.000? Ekspedisi. Nah, itu dia yang harus kita lakukan. Apa jadinya? Harus bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi atau pengiriman. Itu ya, untuk sampai ke tangan konsumen. Itu adalah salah satu supply chain management. Untuk apa? Untuk menekan biaya. Kalau kita harus menyediakan mobil, lalu kita kirim barangnya sendiri sampai dengan ke tangan konsumen, maka itu biayanya lebih besar. Kecuali kalau misalkan antar perusahaan, itu baru kita boleh lakukan pengiriman sendiri. Karena biayanya akan lebih ringan. Kalau hanya 1-2, maka lebih baik bekerja sama dengan perusahaan pengiriman barang atau ekspedisi. Itu ya? Ya Pak. Supply chain management tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga eksternal perusahaan.
yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. Jadi, supply chain management yang Bapak sebutkan tadi, kalau pemesanannya 1000 sepatu, masa akan dikirim lewat ekspedisi? Berapa biaya yang akan dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengeluarkan untuk mengirim barang tersebut? Tetapi dengan kita memiliki kendaraan sendiri, maka kita akan terlihat biayanya di sana. Dan salah satunya kita menjaga hubungan baik kita dengan perusahaan-perusahaan partner kita. Misalkan Naila punya pabrik telur nih, punya pabrik telur asin misalkan. Yunita membutuhkan misalkan berapa banyak nih? 1000 telur asin. Apakah telur asin itu akan dikirim lewat ekspedisi atau kita antarkan sendiri? Sedangkan Yunita ini adalah partner kita, partner bisnis kita. Apa yang akan kita lakukan? Apa tuh kira-kira Naila? Antar, Pak. Antarkan sendiri ya. Kita antarkan. Dengan kita mengantarkan barang itu kepada partner kita, itu merupakan salah satu pelayanan kita kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi partner kita. Kita lanjut ya. Di sini supply chain management ini didefinisikan oleh The Council of Logistics, yaitu supply chain management merupakan koordinasi yang sistematis dan strategis dari fungsi bisnis tradisional dalam suatu perusahaan dan lintas bisnis dalam supply chain untuk keperluan meningkatkan kinerja jangka panjang dari perusahaan dan supply chain secara keseluruhan. Kalau kita sebutkan tadi supply chain management itu atau manajemen rantai pasok itu adalah ilmu dan seni dalam mengelola rangkaian atau jaringan supaya produk itu sampai kepada dan juga terdistribusi ya ke tangan konsumen gitu. Atau ke tangan orang yang memesan atau orang yang mengorder. Kita lanjut. Perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya ingin memuaskan konsumen dengan bekerja sama, membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu dan dengan kualitas yang bagus. Ini adalah bagian dari supply chain management. Kita sendiri saja, kira-kira nih misalkan, Trisna, ada Trisna? Trisna ada? Ada, Bapak. Dini? Trisna, kira-kira nih ya, apa yang kita lakukan untuk memuaskan partner kita atau konsumen kita? Kalau misalkan kita punya perusahaan, apa tuh kira-kira Trisna? Mungkin dengan pelayanan yang baik, Pak. Pelayanan yang baik itu seperti apa dulu nih? Kan banyak kalau pelayanan yang baik itu nanti bahasanya itu lebih panjang lagi dia. Ya gimana Trisna kira-kira? Dini, kira-kira apa tuh Dini? Jadi gini ya, supaya partner-partner kita itu terjaga dengan baik, maka kita harus terus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Dengan cara apa? Salah satunya produknya kualitas yang bagus dengan harga yang tidak mahal. Atau dengan cara mengirimkan tepat waktu. Atau dikirimkan dengan orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga barang itu agar sampai kepada pemesannya atau kepada mitranya. Itu ya, terus saya dan yang lainnya. Dini ada Dini? Oke, kita lanjut. Lingkup supply chain management atau manajemen rantai pasok, yaitu mengacu pada perusahaan manufaktur
kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi supply chain management, yaitu kegiatan merancang produk baru atau product development. Terus kegiatan mendapatkan bahan baku. Yang selanjutnya merencanakan produksi dan mengontrol persediaan. Selanjutnya adalah produksi, kegiatan melakukan produksi, dan juga kegiatan melakukan pengiriman. Ini adalah lingkup dari supply chain management atau manajemen rantai pasok. Ada 5 ya, yaitu kegiatan merancang produk baru, kegiatan mendapatkan bahan baku, kegiatan merencanakan produksi dan mengontrol persediaan, kegiatan merencanakan yang tadi ya produksi dan persediaan, kegiatan melakukan produksi, kegiatan melakukan pengiriman barang. Kita inikan lagi, lanjut. Di dalam lingkup SCM ini ada namanya beberapa bagian, baik pengembangan produk, pengadaan, perencanaan dan pengendalian, produksi, dan juga distribusi. Lingkup kegiatannya yaitu untuk bagian pengembangan produk, yaitu selalu melakukan riset pasar. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau apa yang dibutuhkan oleh mitra kita. Kalau mitra kita itu ingin sepatunya itu misalkan yang ringan, jangan kita membuat sepatu yang berat. Kalau keinginan mereka sepatunya ringan, berarti kita buat juga sepatu yang ringan. Selanjutnya merancang produk baru. Produk baru ini sesuai dengan kebutuhan yang kita hasil riset tadi. Kalau misalkan dulu ketika Jepang ingin memasukkan mobil ke negara kita, mereka melakukan riset pasar terlebih dahulu. Apa diantaranya? Mereka mengirim beberapa orang untuk melakukan riset keinginan mobil masyarakat Indonesia itu seperti apa. Ternyata setelah dilakukan riset, didapatkan bahwa yang pertama orang Indonesia itu tidak suka kalau jalan-jalan itu sendiri-sendiri. Mereka senangnya bareng-bareng. Atau beberapa orang, atau misalkan dalam satu keluarga. Setelah didapat itu, baru dengan pihak pemerintah Jepang dibuatlah mobil yang sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia. Makanya kenapa di negara kita banyak mobil-mobil itu minimal dapat membawa orang 4 orang. Paling kecil itu 4 orang atau paling sedikit. Selanjutnya dalam pengadaan kita harus memilih supplier atau mengevaluasi kinerja supplier. Bagaimana kalau misalkan kita supplier kita ini bagus, maka kita harus dapat menjaganya dengan baik. Tetapi kalau kinerja supplier kita ini kadang bagus, kadang jelek, maka kita dapat mengambil alternatif yang lainnya. Melakukan pembelian bahan baku dan komponen yang dibutuhkan, memonitor supplier risk atau risiko distribusi, serta membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Ini adalah bagian pengadaan. Sedangkan bagian perencanaan dan pengendalian, ini merencanakan pemesanan. Berapa banyak permintaan yang dilakukan oleh konsumen kita atau pelanggan kita. Selanjutnya adalah forecasting atau melakukan peramalan. Berapa banyak yang dibutuhkan kira-kira tahun depan misalkan. Dengan data yang kita peroleh 3 tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya. Itu dapat kita ramalkan. Oh, permintaan barangnya kira-kira setelah hasil ramalan data yang 5 tahun ini, maka dapat kita simpulkan perkiraan barang yang terjual tahun depan adalah sekian. Itu adalah bagian dari peramalan. Selanjutnya adalah perencanaan kapasitas. Kapasitas ini berkaitan tentunya dengan kapasitas produksi. Kapasitas produksinya memenuhi tidak. Jangan ketika 1000 konsumen memesan 100.000, kita hanya dapat memproduksi 50.000. Itu namanya tidak memenuhi kapasitas. Selanjutnya adalah perencanaan produksi dan persediaan. Produksinya ingin seperti apa?
Produksi yang kita lakukan ingin seperti apa dan juga persediaannya ingin seperti apa. Jangan ketika merencanakan produksi kita buat baju, ya kita buat sepatu. Atau misalkan kita ingin buat baju anak, tiba-tiba yang dibuat adalah baju dewasa. Kebutuhan kita memenuhi pakaian anak-anak, kita membuat pakaian dewasa, maka itu akan merugikan perusahaan. Dan juga persediaan ini jangan sampai di gudang itu menumpuk. Kenapa? Semakin banyak persediaan yang menumpuk di gudang, artinya semakin lama dana yang kita keluarkan akan kembali. Bagian produksi tentunya mengeksekusi produksi dan pengendalian kualitas. Ini bagian produksinya. Dia melakukan produksinya sesuai dengan order dari pelanggan, lalu kualitasnya harus dijaga, mutunya harus dijaga. Selanjutnya adalah bagian distribusi, yaitu merencanakan jaringan distribusi, menjadwalkan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Jadi ketika kita bagian distribusi ini, itu merencanakan sampai dengan jaringan distribusinya, terus menjadwalkan kapan akan dikirim barangnya, lalu apakah akan kita kirim secara langsung melalui bagian pengiriman di perusahaan kita atau menggunakan kurir. Lalu kita dapat memeriksa pelayanan yang diberikan oleh bagian distribusi tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan produk. Di dalam pengembangan produk sangat penting terutama bagi industri inovatif. Kenapa berkaitan dengan inovatif? Kalau tidak inovatif, maka kita akan ketinggalan zaman. Atau misalkan begini, saat ini kebutuhan telur asin itu bukan yang asin banget misalkan. Itu yang asinnya tidak terlalu asin. Apa yang kita lakukan? Apa kita akan memproduksi sama dengan yang dulu atau memenuhi kebutuhan pasar yang dibutuhkan dengan mereka? Apa yang dilakukan? Ya tentunya kita harus membuat produksi itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Jangan sampai kita produksi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, maka perusahaan akan terus merugi. Selanjutnya, di sini di dalam inovatif ini tentunya tadi ya, selanjutnya adalah packaging. Bagaimanakah packagingnya? Apakah packagingnya sesuai atau tidak? Kalau packagingnya sesuai, maka itu akan salah satu layanan yang kita berikan. Supaya apa? Supaya konsumen kita itu puas. Atau pelanggan kita puas. Kenapa? Karena ini tadi kan, hal ini dikarenakan produk life cycle-nya pendek. Karena saat ini di era 4.0 atau industri 4.0 ini, produk life cycle ini atau keberlangsungan produk itu cepat berganti. Saat ini misalkan sepatu ringan, besok pengen lagi sepatu berat, besoknya pengen lagi yang lainnya, atau tahun ini pengen yang bajunya yang ingin yang kaos misalkan. Tahun depan tiba-tiba berubah pengen yang kaosnya yang ada motif-motifnya atau yang lainnya. Gitu. Jadi kita harus memenuhi barang itu, harus memenuhi permintaan pasar itu. Selanjutnya adalah menghasilkan sebuah rancangan produk bisa memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Padahal di sisi lain perusahaan dituntut untuk bisa menghasilkan rancangan dalam waktu cepat dan biaya yang murah. Nah ini di sini, jadi dalam merancang produk atau perencanaan produk ini, kita harus lakukan jauh-jauh hari sebelum produk itu kita produksi. Supaya apa? Supaya ketika kita produksi, rancangannya sudah ada. Dan biayanya tidak besar. Tentunya akan menghemat biaya. Lanjut dulu. Dalam merancang perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Misalkan yang pertama, aspirasi atau keinginan pelanggan. Ini harus kita penuhi. Kalau misalkan mereka pengen kemeja, jangan kita kasih baju kaos. Atau misalkan
pengen kemeja kaos yang punya kerah, kita jangan produksi kaos oblong gitu. Itu seperti itu ya. Kita harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau apa yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, produk yang dirancang harus mencerminkan ketersediaan dan sifat-sifat bahan bakunya. Jadi apapun yang kita buat, produk apapun yang kita buat, harus kita lihat bahan bakunya tahan lama atau tidak. Bahan bakunya tersedianya lama atau tidak. Kalau tidak, maka itu akan cepat atau konsumen akan berpindah kepada orang lain. Kalau bahan baku kita tersedianya hanya sedikit. Yang terakhir yaitu yang ketiga, fasilitas produksi akan dimiliki atau dibangun, jadi aspek manufacturability perlu dipertimbangkan. Jadi fasilitas produksi ini harus kita pertimbangkan apakah memenuhi kapasitas atau tidak. Jadi fasilitas produksi itu harus sangat kita pertimbangkan. Atau misalkan fasilitas produksi, mesinnya sudah terlalu tua, apakah perlu diganti atau tidak? Harus kita hitung investasinya. Kalau kita ganti, berapa kebutuhannya? Kalau kita tidak ganti, berapa pendapatan kita? Yang keempat, produk yang dirancang harus sedemikian rupa sehingga kegiatan pengiriman mudah dilakukan dan tidak menimbulkan biaya-biaya persediaan yang berlebihan di sepanjang supply chain atau di sepanjang pengiriman. Ini. Yang kelima, aspek lingkungan. Kita juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Kita harus memperhatikan lingkungan kita itu seperti apa. Kalau misalkan lingkungan kita itu agamis, jangan kita sering melakukan keributan. Tapi kalau misalkan produksi kita yang di tempatnya yang memang strategis dan itu jaraknya mudah dijangkau, maka itu boleh dilakukan. Tapi kalau misalkan aspek lingkungannya tidak memenuhi syarat, jangan kita membangun suatu pabrik yang di lokasi tersebut. Itu ada yang ditanyakan kira-kira? Dini ada yang ditanyakan, Dini? Bayu? Habibah? Naila? Sudah jelas, Bapak. Nanti Bapak share ya di YouTube ya. Ya, Pak. Oke, nanti Bapak kasih linknya juga. Oke ya. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan materi kita pada siang hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita tutup, kita ini dulu ya, kita foto dulu sebagai bukti Bapak bahwa hadir gitu ya. Oke, silahkan kameranya dibuka. Belum mandi, Pak. Pantas Naila keciumnya sampai sini nih keciumnya nih. Aduh. Baru bangun Itu ya. Bau Halimah, Pak. Gede. Udah. Oke, buka ya, itunya kameranya ya. Siap-siap Naila ke kampus. Hilman itu dalam kamar. Di kamar, Pak. Dini buka kameranya, Trisna Rizka buka kameranya ya. Trisna buka kameranya, Trisna. Nyari dulu Trisna. kerudung, meren. Jaringan. Dini. Lagi di ini. Oke ya. Pak. Siap. Oke, sudah. Terima kasih ya, Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama Bapak N ya.